A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Untuk anak-anakku di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani segala aktivitas serta ibadahnya. Salah satunya adalah thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Ya, untuk meneruskan pembelajaran kemarin, ya, pembelajaran minggu lalu kita sudah mempelajari tentang doa, ya. Kita sudah membahas semuanya, ya, pengertian tentang doa, bahkan bacaan tentang doa. Ya. Jadi doa ini penting atau tidak sih? Ya. Dalam hukum Islam, ya memang tidak ada hukum yang mengkhususkan bahwasannya doa ini hukumnya wajib ataupun sunnah ataupun makruh. Ya, tapi doa di sini ya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita inginkan. Jadi memang doa ini secara agama Islam ya tidak dijatuhi hukuman, ya mau itu wajib, mau itu sunnah ataupun makruh. Tapi doa di sini adalah suatu perbuatan yang dimana ketika kita meminta atau memohon sesuatu kepada Allah untuk bisa dikabulkan. Nah, jadi suatu keinginan kita ya apabila ingin dikabul sama Allah, apabila kita ingin mencapainya, maka mintalah hanya kepada Allah dan berdoalah kepada Allah. Bagi seorang muslim ya kita harus membiasakan berdoa. Ya, baik itu ketika kita selesai sholat ya ataupun kita sedang berpergian ya biasanya ada di situ doa untuk keselamatan. Ya, jadi doa untuk keselamatan ketika kita dalam perjalanan. Adapun doa-doa yang lainnya. Ya, jadi sebagai seorang muslim kita ini harus membiasakannya. Jadi setiap hari kita harus berdoa. Ya, jangan sampai kita melupakan doa tersebut. Baik itu doa selamat dunia akhirat ya. Baik itu doa untuk belajar ya, baik itu doa untuk selamat dalam perjalanan dan lain sebagainya. Ya. Dan ketika kita berdoa di situ ya kita akan mendapatkan atau merasakan kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana ketika kita berdoa, ya maka satu persatu doa yang kita panjatkan ini akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah itu senang kepada hambanya yang selalu berdoa, ya. Selalu meminta kepada Allah. Lalu bagaimana? Bolehkah kita meminta selain kepada Allah? Ya. Hanya pintalah kepada Allah. Adapun ketika kita meminta sesuatu kepada orang tua kita, ya seperti kado dan lain sebagainya, ya. Ataupun meminta doa ya, meminta doa, bukan meminta doa sebenarnya, tapi meminta didoakan kepada kiai, kepada ulama, kepada habaib ya. Di situ kita meminta didoakan ya, jadi sebagai perantara. Tapi tetap semua doa yang kita panjatkan, yang kita inginkan itu hanya pinta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan berdoa itu bisa kapanpun dan bisa dimanapun, tapi harus digarisbawahi ya. Nah, di sini kan ada ya doa sebelum ya dan sesudah dari kamar mandi ya, jadi ada doa masuk kamar mandi atau doa keluar dari kamar mandi ya. Tapi ketika doa ini dipanjatkan ya, jangan sampai kita berdoa di tempat yang memang buruk ya, bisa dikatakan buruk, bisa dikatakan kurang baik ya. Jadi sebelum masuk ke kamar mandi ya kita hendaklah berdoa ya. Ketika keluar kamar mandi kita berdoanya bukan dari dalam kamar mandi lalu berdoa terus keluar, bukan. Tapi ketika kita sudah keluar dari kamar mandi, baru di situ kita berdoa. Ya. Jadi jangan sampai doanya ini kita lakukan di tempat yang memang kurang baik, ya, seperti itu. Dan di dalam doa ini mengandung banyak sekali hikmah, ya. Mau hikmah apapun itu. Ya, tapi yang akan kita bahas di sini adalah salah satu hikmah yang bisa kita dapatkan ketika kita memanjatkan doa atau meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya, sebagai pelindung dari godaan setan dan kejahatan manusia. Ya, banyak doa-doa ketika kita minta selamat dunia akhirat, bahkan kita minta selamat dari godaan-godaan syaitan atau godaan-godaan dari manusia-manusia yang memang jahat ya. Disinilah kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan dan godaan dari manusia-manusia yang memang ingin berbuat jahat kepada kita. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika kita berdoa, maka iman kita semakin bertambah, takwa kita semakin bertambah. Kita makin percaya akan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan doa kita. Ya, maka dari itu, ya, ketika kita banyak berdoa, ya maka dari doa tersebut bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah membuat hati menjadi tenang, ya, tentram dan damai.
ketika berdoa ya kita selalu meminta banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama meminta untuk hidup yang rukun, hidup yang nyaman, hidup yang sejahtera di dunia maupun di akhirat. Ya. Ketika kita berdoa, ya, maka doa tersebut ya bisa membuat hati kita tenang, bisa membuat diri kita tentram dan damai. Ya, karena doa-doa yang kita panjatkan semuanya yang baik-baik tentunya, ya bukan doa-doa yang kurang baik. Dan yang terakhir, yang keempat adalah sebagai penyelamat hidup di dunia dan di akhirat. Ya. Sebagaimana banyak doa yang disebutkan ya, atau yang dipanjatkan untuk masa depan kita di akhirat ataupun kedepannya kita di dunia. Ya. Sebagaimana seperti doa yang kemarin kita sudah belajar ya, doa selamat dunia akhirat. Ya. Nah, ada doa kebahagiaan dunia akhirat. Ya. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa seperti itu ya, untuk meminta kebahagiaan dunia dan akhirat ya, ataupun meminta keselamatan ya, meminta keselamatan baik itu di dunia maupun di akhirat. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan ya, jangan sampai dilupakan ya, materi memang sudah habis, tapi nanti kita akan mengulang kembali materi-materi yang sudah kita pelajari. Jadi untuk pematangan ya, agar anak-anakku ini tidak lupa dalam pelajaran ya, jadi kita akan mengulang terus-menerus sampai memang benar-benar paham ya. Nanti ketika ujian pun ya bisa menjawabnya ya, jangan sampai ujian menyontek, apalagi ujian ini tidak bisa menjawab ya, jangan sampai seperti itu ya. Baik, kita cukupkan untuk pembelajaran hari ini ya, dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.